Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sambut materi pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Darto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak Warek 1, Pak Dr. Muhammad Hadi, yang pada kesempatan ini mewakili Bapak Rektor, dan kemudian kepada Bapak Ibu seluruh jajaran pimpinan yang hadir, dan juga para hadirin semuanya yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu, perkenankan saya nanti dan Pak Anwar akan memberikan sedikit materi terkait dengan inisiasi daripada peningkatan publikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Warek bahwa UMJ secara serius menghargai Bapak Ibu semua di dalam proses untuk melakukan penyebaran manfaat dan juga publikasi, baik jurnal Sinta ataupun jurnal internasional bereputasi, bahkan juga internasional. Bapak Ibu, mohon saya nanti akan izin share materi, dan kemudian nanti akan disusul Pak Anwar secara detail di dalam proses untuk menyesuaikan template dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, ini adalah merupakan awalan kegiatan saja di dalam memulai tahun 2023, Bapak Ibu. Kemudian nanti akan diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya luring terkait dengan penulisan manuskrip dan juga pendampingan terhadap upload jurnal. Jadi nanti itu dilaksanakan tidak by Zoom, Bapak Ibu. Jadi memang Bapak Ibu yang ikut nanti adalah secara serius memang sudah mempunyai manuskrip yang siap untuk di make up untuk dimasukkan kepada jurnal, dan LPPM sifatnya adalah pendampingan, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, saya mohon izin share. Sebentar. Baik Bapak Ibu, terus kami mendapatkan terus terang saya sebelum menjabat saya mendapatkan amanah untuk menjadi profesor, saya selama 1 minggu saya di Bali dan saya mendapatkan privilege dari Kemendikbudristek untuk didampingi jurnal terkait dengan karya ilmiah internasional bereputasi. Dan untuk menjadi profesor pun saya butuh waktu 2,5 tahun untuk menjadi profesor. Jadi bukan merupakan waktu yang pendek ya di dalam melakukan itu. Tetapi dengan dukungan semua pimpinan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta akhirnya bisa, dikarenakan terakhir adalah publikasi yang bisa memenuhi kewajiban khusus, di mana publikasi yang memenuhi kewajiban khusus biasanya memang sangat tepat di dalam proses untuk itu. Nah, tetapi Bapak Ibu tidak usah berkecil hati dalam hal ini. Bapak Ibu saya sarankan untuk berlatih. Kita berlatih bersama, tidak perlu langsung ke Q1 atau Q2 Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu mulai latihan dari Q4, Q3, nanti naik lagi, naik tingkat lagi. Karena seperti orang naik sepeda, maka mulai dari belajar naik sepeda lebih dahulu. Nah, tentu saja Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang AA, ada yang lektor, ada yang lektor kepala, untuk menjadi profesor. Tentu saja Bapak Ibu semua sudah mempunyai pengalaman di dalam mensubmit jurnal. Nah, untuk mensubmit jurnal memang ada beberapa yang mudah ya kalau misalnya mungkin untuk di internal. Tetapi begitu masuk ke jurnal eksternal atau jurnal kolega kita di luar, maka tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek 1, memang ada beberapa kaidah, ketentuan, dan juga template dan lain-lain yang harus diikuti dari jurnal tersebut.
Nah, Bapak Ibu, saya sedikit menyampaikan bahwa hilirisasi daripada riset itu adalah salah satunya adalah publikasi. Ada yang berupa paten. Kalau paten belum boleh dipublikasi dulu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin masuk kepada publikasi, maka Bapak Ibu akan berkonsentrasi kepada produktivitas riset yang sudah disampaikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk produktivitas riset tersebut, maka kita akan bisa melihat sustainable development daripada sains dan teknologi, terutama pada data dan knowledge. Kemudian bagaimana ide dan pendekatannya. Kemudian tentu saja ada transfer knowledge, tentu saja ini adalah terkait dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Maka saya sampaikan di sini kebetulan saya adalah chemical engineering, kemudian saya naiknya adalah engineering, Pak Anwar juga engineering. Kemudian apabila kita mendampingi adalah mendampingi yang sifatnya umum. Tetapi kalau sudah masuk kepada bidang ilmu, maka harus menukik kepada bidang ilmu masing-masing supaya skopnya nanti bisa diakui di dalam kewajiban khususnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam jurnal tersebut memang merupakan tadi disampaikan oleh Pak Warek, satu adalah personal rekognisi. Jadi artinya Bapak Ibu juga bisa mengecek di Sinta versi 3, di author. Di author itu Bapak Ibu bisa melihat sekarang mock-up-nya sangat bagus, gimana misalnya saya ketik Darto gitu ya, maka akan kelihatan sebenarnya yang dihasilkan Mas Darto itu apa. Mulai dari risetnya, pengabdian masyarakatnya, publikasinya, dan lain-lain. Hal itu merupakan reputasi individu yang nanti akan diakumulasikan menjadi reputasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, pada kesempatan ini kemarin Sinta versi 3 kita sudah masuk 56 nasional. Jadi kita masuk ke 56 nasional, dulunya sebelumnya September 2022 itu masuk ke 74. Jadi insya Allah UMC akan bergerak maju terus sesuai dengan keinginan dari kita semua untuk menuju unggul. Bapak Ibu, tentu saja nanti ini akan masuk pada institution country rank. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tadi UMC telah menyiapkan yang namanya reward, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ilmu itu bagaikan hasil panen, Bapak Ibu. Jadi bersiap-siaplah untuk melakukan publikasi ini dengan penuh dinikmati prosesnya. Jadi kalau saya tuh selalu mengatakan dinikmati prosesnya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu nanti suatu ketika di reject ya dari jurnal 1, bukan berarti jurnalnya jelek. Tetapi Bapak Ibu mungkin skopnya nggak sesuai, bisa. Kemudian Bapak Ibu bisa turunkan lagi, misalnya saya pernah Q1 ditolak, masuk Q2, ditolak lagi, akhirnya masuk Q3. Saya cari skop yang sesuai. Nah, untuk itu, maka Bapak Ibu, kalau sudah punya manuskrip, hari ini kita belajar bagaimana membuat kebaruan dan novelty yang baik, sekaligus menulis manuskrip yang baik. Nah, Bapak Ibu, tentu saja ada beberapa jurnal yang prosesnya sangat lama, tetapi ada jurnal yang sangat cepat. Nah, kalau sangat cepat, itu biasanya kalau untuk PAK itu kan ada ini ya, kalau terlalu cepat biasanya meragukan untuk kewajiban khusus. Tetapi sekali lagi itu adalah merupakan prerogatif daripada reviewer yang ada di Dikti, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana kualitas jurnal atau kualitas publikasi kita itu baik dan nanti bisa dimasukkan kepada jurnal internasional bereputasi. Baik, kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama kali hulunya pasti riset Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak punya riset, maka Bapak Ibu tidak akan mempunyai
hilirisasi daripada kegiatan untuk publikasi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, internal sendiri sudah mempunyai publikasi funding itu 7,5, in kind 2,5. Jadi Bapak Ibu rata-rata punya 7,5 secara cash, kemudian pengabdian masyarakat punya 5. Jadi otomatis sebenarnya Bapak Ibu UMJ ini sangat baik lah menurut saya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan novelty yang baik, artinya bahwa kebaruannya baik, maka kita perlu explore an idea. Kalau saya itu selalu, jadi saya itu kalau misalnya punya angan-angan, kira-kira pengen menuju ke riset, misalnya dulu saya punya cita-cita, oh iya aku pengen jadi guru besar, maka saya harus masuk ke jurnal yang reputasi tinggi. Nah, supaya tidak punya resiko, maka saya masuk ke Elsevier. Nah, Elsevier itu apa namanya, waktu itu saya akhirnya memilih result in engineering. Nah, pada saat memilih result engineering, yang saya lakukan itu adalah saya membaca pada artikel-artikel yang hampir sama dengan riset-riset saya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dari membaca, akhirnya Bapak Ibu akan mengeksplor letak Bapak Ibu ada di mana. Misalnya tentang misalnya pendidikan jarak jauh atau punya sistem pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, ataupun saya punya penelitian tentang kedelai gitu ya, kedelai. Maka saya itu harus browsing dulu jurnal-jurnal internasional bereputasi yang melakukan publikasi tentang soya ataupun kedelai. Jadi itu dilakukan Bapak Ibu sambil Bapak Ibu minum teh bersama keluarga, ataupun Bapak Ibu ke mall bawa laptop gitu ya. Jadi menemani makan anak dan suami atau dengan istri, tapi Bapak Ibu juga bisa menikmati selancar daripada kegiatan untuk publikasi Bapak Ibu. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kalau ingin, saya tuh dulu masih ingat, kalau saya membaca, saya lupa, tapi kalau saya menulis, saya ingat. Nah, akhirnya saya itu biasa mendownload yang kira-kira sejenis, kemudian saya print. Setelah saya print itu saya kasih stabilo, Bapak Ibu. Dari stabilo, akhirnya saya menemukan suatu ide. Oh iya, ternyata penelitian itu tentang soya atau kedelai itu udah ada tuh penelitian tentang budidayanya. Oh iya, sudah ada dengan pupuk ini. Nah, yang belum ada itu adalah rekayasa kedelai, tapi untuk GMO dan non-GMO. Nah, waktu itu saya memberikan contoh begitu, Bapak Ibu. Akhirnya tertimbul ide, akhirnya saya kebetulan saya pernah ke Gerobokan, akhirnya idenya itu saya teruskan. Oh iya, dibuat tahu aja. Kalau udah dibuat tahu, nanti kita bandingkan itu rasanya gimana dan seterusnya. Akhirnya itu dikerjakan bersama mahasiswa S1, Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, akhirnya kita akan mempunyai kebaruan yang berbasis pada riset-riset sebelumnya. Nah, begitu Bapak Ibu, barangkali sedikit pengalaman, saya sharing pengalaman, dan tetap menikmati proses Bapak Ibu. Dan saya itu termasuk orang yang saya nggak suka kalau terlalu fokus. Kalau terlalu fokus itu saya bisa stres gitu ya. Tetapi saya nikmati prosesnya, jadi saya akhirnya ya memang 2 tahun itu nggak apa-apa gitu menjadi profesor. Dikarenakan saya menikmati proses, saya tetap penelitian, saya tetap hibah. Saya mulai dari dulu, saya ingat banget sama Profesor Saiful Bahri ya. Waktu itu mengatakan, Yuni, kamu itu ternyata masuk ke predatory journal. Oh iya, Prof, saya bilang gitu. Saya salah, saya bilang gitu. Nggak apa-apa. Salah itu asalkan tidak menukangi data dan lain-lain, insya Allah juga itu ada manfaatnya. Kenapa? Walaupun predatory journal, tapi kalau masuk Scopus dan itu terinikan di Sinta nggak masalah. Tetapi memang tidak bisa untuk syarat khusus, Bapak Ibu. Nah, akhirnya sebelum menjadi profesor, saya sudah punya 13 Scopus melalui conference. Saya ingat
konferensi yang pertama saya ingat apa namanya, saya bersama Bu Dr. Nurul ya, Hidayati Fitriah, waktu itu saya ke Malaysia gitu ya. Saya major revision. Saya revisinya mayor, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan hasil review revisinya mayor, jangan berputus asa. Tetap dilakukan apa namanya revisinya dan ikuti saran daripada reviewer. Bapak Ibu, nah bolehlah kita kecewa sejenak gitu boleh. Ya kalau saya itu kalau udah di reject gitu saya biasanya oh ya besok saya mau jajan dulu deh gitu. Saya mau apa jalan-jalan dulu. Nah, saat jalan-jalan nanti semangat lagi Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di dalam melakukan publikasi internasional bereputasi, tentu saja Bapak Ibu mempunyai planning yang baik. Nah, planning yang baik itu seperti orang menimbang Bapak Ibu. Nah, tentu saja kita mulai dari kesiapan kita. Nah, kalau kesiapan kita sudah masuk original research dan metodenya, kemudian signifikan daripada publikasi termasuk diskusi dan pembahasannya baik, kemudian update kepada subjek-subjek yang sudah dilakukan dengan kebaruan yang baik. Ini artinya apa? Bapak Ibu sudah mempunyai kesiapan paling tidak memplanning dari mulai penelitiannya sampai kepada manuskripnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kemudian apa sih Bu yang dilakukan sebelum riset nih? Saya banyak pertanyaan. Bu, sebelum riset itu apa sih Bu yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah tadi yang saya katakan ngopi sambil baca literatur. Jadi, search the literatur and keep a record of the reference. Jadi artinya di situ Bapak Ibu ya memang harus begitu. Kalau perlu, kalau saya termasuk orang kolot gitu ya, saya termasuk orang yang sukanya ngeprint bawa apa itu namanya, bawa stabilo. Kemudian kita stabilo, oh iya ternyata peneliti Amerika dia telah meneliti nih soya. Tetapi soya ini tidak pernah dilihat, hanya sifatnya dan seterusnya. Tetapi tidak pernah dilihat GMO dan non-GMO gitu. Akhirnya saya stabilo. Kemudian dari situ, jangan lupa Bapak Ibu setiap kali membaca, Bapak Ibu masukkan ke tulisan. Saya masukkan ke tulisan, kemudian di Word, Bapak Ibu punya catatan, kemudian catat referensinya. Kalau sudah masuk referensi, masukkan ke daftar pustaka. Jadi supaya nggak lupa Bapak Ibu. Karena pernah kejadian saya punya riset, saya mencatat, saya lupa referensinya, akhirnya pada saat membuat daftar pustaka atau reference harus ke depan lagi. Nah, kemudian kira-kira siapkan kira-kira nanti tabel dan resultnya itu seperti apa. Kenapa? Karena kalau kita riset itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3 sampai metodologi ya. Nah, di metode itu kira-kira Anda sudah bisa membandingkan. Kalau saya itu sudah bisa membandingkan. Oh iya Bu, nanti itu yang dijadikan hasil indikator keberhasilannya itu apa? Yield. Kemudian apalagi proteinnya. Kemudian apalagi saya masukkan ke LCMS dan seterusnya. Mungkin bagi orang SOS itu juga perlu berlatih. Ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Yang penting metodologi tersebut adalah bisa diterima. Nah, kemudian setelah kita menimbang-nimbang kira-kira risetnya udah dapat gitu ya. Kemudian yang selama riset dokumentasikan hasil dengan baik. Nah, saya juga mengamati Bapak Ibu di penelitian internal. Banyak Bapak Ibu yang tidak mendokumentasikan catatan harian. Padahal catatan harian itu merupakan hal penting. Bahkan seorang engineer, seorang dokter, seorang profesi apapun catatan itu penting. Nah, kemudian update lagi literatur. Kenapa? Dari awal kita sudah tahu, kira-kira update literatur lagi terhadap penelitian terkini. Kemudian setelah during the research, kemudian setelah itu lakukan lagi pakai systematic
approach, jadi pendekatan sistematik. Kalau saya tuh biasanya bikin kerangka gitu ya, kerangka kemudian saya masukkan gitu ya. Oke, ini introduction, ini metode, kemudian masuk setelah itu masuk ke result and discussion. Nah, kemudian Bapak Ibu kira-kira setelah itu cari kemudian bagaimana diskusinya dan lain-lain, bagaimana membentuk tabel dan lain-lain. Nah, tentu saja ini semua perlu dikasih time frame Bapak Ibu. Time frame itu apa? Target. Target supaya Bapak Ibu sampai akhirnya draftnya nyampe. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan bahwa jenis-jenis daripada jurnal itu ada yang sifatnya review. Jadi review misalnya saya punya penelitian daun gedi gitu ya, itu review terhadap penelitian yang terdahulu dan seterusnya itu akhirnya dianikan itu jadi review jurnal. Nah, kemudian bisa penelitian, bisa short communication, bisa letter to editor. Nah, kemudian artikel dalam proceeding konferensi itu biasanya merupakan bagian daripada riset yang tidak perlu sampai utuh, Bapak Ibu. Maka nilai di PAK pun juga lebih rendah dibandingkan jurnal, Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa untuk buku serial, bisa buku dan book chapter, tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek, buku pun di UMJ itu bisa mendapatkan insentif, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada publikasi perdagangan dan sifatnya laporan. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan di dalam peer review proses nih Bapak Ibu ya. Nanti Pak Anwar akan juga menyampaikan bagaimana submit dan lain-lainnya. Pada saat paper sudah disubmit, maka Bapak Ibu di email, tidak hanya email kita, tetapi email dari author, semuanya harus confirmation of receipt. Penerimaannya itu harus dikonfirmasi. Bahkan ada Elsevier itu yang minta konfirmasi kepada email daripada autor pendamping. Jadi saya misalnya saya menulis sama Bu Ratri BCD gitu ya, di email BCD tadi itu dikonfirmasi lagi bahwa Tri Yuni Hendrawati telah submit dengan judul ini Anda sebagai yang. Nah, kemudian pertama kali biasanya editor melakukan initial decision. Jadi saya pernah juga dalam satu inilah saya langsung di reject pernah satu kali. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan skop Bapak Ibu. Jadi perhatikan dulu kalau mau publikasi diperhatikan skopnya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu tidak di reject, maka Bapak Ibu akan masuk ke review, proses review. Nah, kemudian nanti akan ada proses review yang sifatnya by OJS, tapi ada juga yang sifatnya pakai email. Jadi email ke kita, kemudian dan seterusnya akhirnya, waduh, saya tuh biasanya kalau gini kan ada pengembalian review gitu ya. Pengembalian review itu mereka pakai deadline Bapak Ibu. Harus kembali dalam 1 minggu gitu ya, atau dalam 3 hari gitu. Mereka itu benar-benar 3 hari kita harus melakukan itu. Nah, itulah yang saya katakan kadang-kadang kita harus fokus juga di situ. Nah, kemudian nanti kalau sudah beberapa kali review, akhirnya bisa reviewnya komplit. Nah, nanti Bapak Ibu bisa revise, accept, atau reject, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah diterima, jadi saya happy gitu ya, diterima, maka ada notification to author, kemudian Bapak Ibu apabila di accept, nanti akan Bapak Ibu akan diberikan semacam surat termasuk untuk pembayarannya harus seperti apa, kemudian termasuk apa namanya proofread yang terakhir. Proofread yang terakhir. Dari proofread yang terakhir akhirnya paper akan disampaikan ke publisher, akan sampai kepada volume berapa Bapak Ibu. Kalau Elsevier biasanya sebelum misalnya saya 1 September gitu, itu bulan 1 bulan sebelumnya dia sudah keluar apa namanya mock-up-nya. Nah, oke Bapak Ibu demikian. Nah, kemudian Bapak Ibu sebenarnya di dalam proses untuk itu Bapak Ibu dalam menulis manuskrip Bapak Ibu jadi sebenarnya pengembangan iptek itu
tergantung daripada bidang ilmu. Nanti makanya kemarin sudah ada masukan ya dari Bu Siska, dari FISIP, Mbak nanti bikin lagi kegiatan, tetapi narasumbernya berasal dari dosen kita yang sudah publikasinya banyak pada masing-masing bidang ilmu. Nah, nanti kita akan coba fasilitasi Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita sering kadang-kadang yang namanya scientific misconduct. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu perlu dilihat authorship multiple submission, jadi nggak boleh Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah mensubmit ke satu jurnal, tidak boleh submit ke jurnal yang lain. Kalau bahasa saya orang Jawa itu bilangnya lenje gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang harus kalau misalnya kok belum ada belum ada kabar-kabarnya ya Bu ya. Ya udah kita tunggu, kemudian kita suratin lagi sebenarnya kita sampai mana. Kalau kita nggak sesuai ya kita decline. Tetapi pada saat mendecline jurnal itu hati-hati, berarti kita istilahnya Bapak Ibu sudah ngasih kartu merah ya. Jadi artinya kalau mau publikasi ke situ hati-hati. Kalau saya lebih banyak menunggu Bapak Ibu. Jadi udah Bapak Ibu produktif lagi. Jadi kalau mau jadi profesor ya memang Bapak Ibu harus punya penelitian. Makanya saya bilang kalau mendapatkan dana penelitian dari pemerintah atau dari internal sebaiknya tidak masuk dapur. Tetapi masuk lagi untuk memproduksi lagi penelitian-penelitian yang lain sehingga memperbaiki profil Bapak Ibu. Nah, kemudian pada scientific journal perlu dilihat juga Bapak Ibu, pada international journal itu kalau di kewajiban pada jurnal internasional bereputasi, minimal editorial board-nya berasal dari 4 negara. Dan itu dicek sama reviewer kepangkatan ya Bapak Ibu ya. Di situ dapat dilihat editorial board-nya berapa gitu ya, dari berapa negara. Kalau misalnya paling aman itu Bapak Ibu masuk ke Elsevier memang. Nah, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa PBB, terbit secara teratur, beredar di berbagai negara. Nah, kemudian selecting an international journal. Nah, Bapak Ibu, pada Journal Finder itu ada satu aplikasi yang bisa mencari jurnal yang cocok. Bapak Ibu nanti sampaikan abstraknya, abstrak dalam bahasa Inggris. Kemudian dia akan bisa melihat kira-kira Bapak Ibu cocoknya itu jurnal mana. Nah, tapi tidak hari ini, gitu ya. Nah, kemudian nanti perlu dipertimbangkan terhadap tidak semua jurnal yang di dalam itu baik atau tidak, tetapi kalau jurnal itu terlalu banyak terbitnya itu juga menjadi salah satu pertimbangan kita di dalam proses memilih jurnal, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bagaimana memilih jurnal? Memilih jurnal itu kalau saya itu masuknya ke Simago JR, Bapak Ibu. Simago JR, kemudian saya masuk ke Scopus, kemudian masuk ke Science Direct, kemudian masuk ke Journal Finder Elsevier. Nah, itu kalau Bapak Ibu mau ke Scopus. Nah, tetapi kalau masuk ke yang lain, BOS dan lain-lain juga ada gitu ya. Nah, saya biasanya memilih jurnal memang yang diterbitkan oleh Elsevier. Nah, supaya apa? Supaya nanti pada saat PAK saya itu tidak mengalami yang namanya banding gitu ya, banding ke dikti gitu ya. Karena banding ke dikti itu juga capek effortnya. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu tip di dalam selecting an international journal. Jadi ada WOS, kemudian ada Elsevier, ada DOAJ, ada Google Scholar. Nah, sekarang sudah ada jurnal yang terindeks baik WOS ataupun Elsevier. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira bisa memilih nanti, termasuk di Sinta kita sekarang sudah ada WOS ya, walaupun WOS-nya sekarang hari ini masih belum diupdate ya. Mereka masih pengembangan terus untuk Sinta versi 3. Nah, kemudian di dalam a good scientific paper itu dapat menjawab isu-isu apa saja.
Nah, kalau problem itu pada introduction. Kemudian apakah kepentingan atau what is it important itu ada di introduction. Kemudian how did you study in the problem method disampaikan di method. Kemudian apa yang dihasilkan itu masuk ke hasil. Nah, setelah hasil kemudian perlu didiskusikan atau dibahas. Nah, setelah itu kemudian apa yang akan direkomendasikan untuk ke depan itu masuk ke discussion. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita pakai kalau bahasa saya IMRAT ya. IMRAT. Jadi logical thinking daripada manuskrip yang baik itu memang beberapa hal paper without clear and logical structure ini tentu saja kemudian bisa juga gagal di dalam state of purpose-nya. Kenapa? Karena saya pernah juga di reject itu karena reviewernya mengatakan apa pentingnya di dalam ekstraksi gitu ya. Akhirnya saya tulis itu. Ekstraksi ini penting di dalam menghasilkan apa pada referensi sebelumnya dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu tentu saja di dalam hal ini kita ikuti pada aturan-aturan yang sudah menjadi aturan yang harus ditaati. Nah, proses of writing Bapak Ibu tentu saja ada title, abstrak, kemudian ada conclusion, introduction, method, result, discussion, dan kemudian ada figur dan tabel. Nah, Bapak Ibu memang kalau mau masuk ke Elsevier didukung dengan pembuatan tabel yang saya biasanya nggak pakai Excel. Saya pakai ada alat bantu lain untuk membuat tabelnya supaya lebih bagus. Nah, kemudian Bapak Ibu tentu saja ini semua nanti akan sampai kepada bagaimana meng-highlight daripada abstrak, kemudian tabel-tabel, kemudian diskusi and result, akhirnya bisa menghasilkan yang baik. Nah, penulis Bapak Ibu. Nah, penulis biasanya ada penulis first author, ada corresponding author. Pada saat menjadi guru besar, kewajiban khusus saya menjadi first author sekaligus corresponding author. Kenapa? Biasanya diminta Bapak Ibu corresponding author. Kalau Bapak Ibu nggak jadi corresponding author, biasanya selalu di capture terhadap runutan daripada korespondensi dengan jurnal, Bapak Ibu. Nah, akhirnya kita sampai kepada afiliasi, Bapak Ibu. Perhatikan SK afiliasi Bapak Ibu, nama Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak usah diinggriskan. University of Muhammadiyah Jakarta nggak usah. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang lain diinggriskan dan betulkan metadata. Perhatikan metadata Bapak Ibu. Kenapa? Sekali metadata salah, maka Bapak Ibu akan masuk ke yang lain. Misalnya Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Itu berbeda dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Memang itu nanti bisa masuk ke Sinta 2, Sinta 3 Bapak Ibu. Tetapi tidak memperbaiki daripada afiliasi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian ada juga kesalahan yang sangat fatal gitu ya. Afiliasinya disebutkan fakultasnya tanpa ada universitasnya. Itu pernah ada. Akhirnya pada saat itu saya menganukan, loh, ini kenapa afiliasinya salah? Akhirnya ada SK tentang afiliasi, Bapak Ibu. Monggo SK afiliasi ada di websitenya LPPM, silahkan search SK afiliasi gitu ya, sudah bisa nanti melihat. Nah, kemudian Bapak Ibu, komponen utama daripada abstrak, introduction, material and method, dan result and discussion maksimal 250 kata. Nah, silakan ini nanti dibaca ya Bapak Ibu. Kemudian apa menyusun pendahuluan itu mestinya seperti apa? Tadi yang saya sampaikan memuat pentingnya penelitian, kemudian penjelasan tentang objek dan ruang lingkup yang diteliti, kemudian menyampaikan literatur terkini. Jadi artinya apa? Bapak Ibu sudah bisa melihat kebaruannya apa di dalam penelitian tersebut. Kemudian sampaikan tujuan dan kebaruan, penting adalah antara state of the art dan tujuan harus jelas terkait. Jadi ada benang merah di situ.
Nah, Bapak Ibu, kemudian metode. Metode ini adalah untuk menjawab keraguan terhadap kebenaran pelaksanaan penelitian. Nah, menerapkan bagaimana penelitian tersebut dilakukan secara rinci, jelas, dan kronologis. Kemudian Bapak Ibu juga kalau orang teknik itu biasanya engineering menerapkan pengukuran dan analisis yang digunakan. Kalau bagi orang yang kualitatif silakan gunakan metode yang memang sudah terlihat. Nah, kemudian perlu menyebutkan sebuah rujukan. Nah, yang paling penting Bapak Ibu di sini ditulis dalam past tense bahasa Inggris. Nah, kemudian tentang hasil Bapak Ibu. Hasil ini adalah merupakan inti dari artikel ilmiah berupa data Bapak Ibu. Nah, kemudian proporsinya signifikan dalam artikel, tidak terlalu panjang Bapak Ibu. Kemudian bagian awal dari paper, bagian akhir dari diskusi, seluruh bagian paper itu berhubungan dengan hasil. Nah, kemudian hasil harus memuat pengetahuan baru yang berkontribusi kepada pengetahuan iptek. Nah, untuk hasil Bapak Ibu disajikan dalam menarik kuantitatif. Kalau kualitatif monggo aja merefer kepada jurnal-jurnal yang sifatnya kualitatif, datanya dibuat dengan cara yang baik sehingga orang membaca itu langsung tahu gitu ya. Nah, kemudian aspek-aspek kelemahan dari percobaan itu perlu dinyatakan. Jadi kalau saya itu saya menstate bahwa penelitian ini membedakan antara kedelai GMO dan non GMO dari sisi asam amino yang dikandung. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, mengenai pembahasan Bapak Ibu merupakan bagian yang cukup sulit kadang-kadang. Saya termasuk orang yang saya bukan orang yang pinter ya Bapak Ibu ya. Saya tuh termasuk kalau saya bilang saya termasuk orang yang mujur aja gitu ya. Saya nggak pinter gitu ya. Tapi makanya saya itu selalu bagian yang paling sulit ditulis itu memang di pembahasan. Nah, tujuan utama pembahasan tentu saja menjawab daripada tujuan. Kemudian pembahasan itu berdasarkan data, Bapak Ibu. Data yang didapatkan pada saat riset, bukan bersifat dugaan atau spekulasi. Kemudian penulisan pembahasan yang tidak baik menyebabkan paper terlihat tidak baik, walaupun mungkin data yang ditampilkan valid dan menarik. Nah, kemudian mengkaitkan publikasi terdahulu dengan baik hasilnya sesuai dengan hasilnya sehingga ada referensi pembanding kalau saya bilang. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam pembahasan itu sajikan prinsip-prinsip hubungan generalisasi yang ada, tidak boleh menutupi atau memalsukan data, tunjukkan bagaimana hasil dan interpretasinya. Kemudian jangan ragu untuk mendiskusi implikasi teoritisnya. Kalau saya itu makanya dulu kalau S3, profesor saya selalu mengatakan kalau kita menjawab suatu diskusi, menurut referensi ini begini, menurut penelitian itu begini. Akhirnya diambil kesimpulan. Nah, baik Bapak Ibu, kira-kira begitu. Nyatakan kesimpulannya sejelas mungkin, sekuantitatif mungkin dari hasil riset kita. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, acknowledgement dan daftar pustaka. Daftar pustaka sudah ada bisa pakai Mendeley, bisa pakai EndNote dan lain-lain. Nah, acknowledgement Bapak Ibu disampaikan kepada satu pemberi dana, pihak-pihak yang membantu atau mendukung pelaksanaan penelitian, bisa juga pemberi beasiswa, tetapi juga bisa kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta apabila Bapak Ibu memang ada fasilitas yang diberikan ke UMJ. Nah, sebaiknya begitu Bapak Ibu karena kita merasa UMJ adalah milik kita semua. Bapak Ibu menggunakan pustaka, saya rasa sudah banyak ya, di berkali-kali penulisan daftar pustaka, dan itu harus mengikuti daripada jurnal yang dituju, template. Makanya nanti diteruskan oleh Pak Anwar terkait dengan penulisan template daripada jurnal dan skop. Nah, baik Bapak Ibu, silakan untuk dibaca lagi bahwa kegagalan menjadi artikel yang baik itu jangan putus asa. Nanti Bapak Ibu belajar terus akan bisa menjadi berhasil. Gitu ya, Bapak Ibu kira-kira seperti itu. Jangan pernah menjadi gagal terus putus asa, tetapi kolaborasilah dengan orang yang cocok dengan kita.
karena riset itu dan publikasi itu memerlukan kolaborasi. Kalau saya itu biasanya saya diskusi dengan teman gitu ya. Ini aku di reject ini itu kenapa ya? Gitu. Ini. Oh iya ternyata ini tidak sesuai dengan skop. Yang kedua datanya kurang, datanya minta ditambahkan lagi. Oh iya akhirnya masukin data lagi dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan dalam proses ini kita belajar bersama dalam proses meningkatkan publikasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta di dalam menerapkan kemanfaatan karena publikasi bisa menjadi amal jariah buat kita. Insya Allah kalau disitasi dan lain-lain itu akan bisa memberikan pahala yang mengalir dengan niat kita di Muhammadiyah untuk menghidup-hidupi daripada Muhammadiyah. Terima kasih Mas Darto, saya sampaikan. Silakan kalau diskusi nanti di chat dan nanti saya dan Pak Anwar akan membantunya. Silakan langsung ke Pak Anwar dulu ya, Pak Darto. Saya izin untuk stop share Bapak Ibu.